pagi. Pagi, pagi, guru, go, go. Tangan kanan ke atas. Aha, aha. Tangan kiri ke atas. Ihi, ihi. Kata kata-katanya dong. Oke. Kata-kata hari ini, menjadi tua adalah takdir, tapi tetap keren adalah keharusan. Paham? Tapi Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, ratusan 12 yang dulu. tepukan dada. Kami Datang di sini dengan semangat tinggi, baju rapi dan disiplin. PPAK Win Jakarta, we are Sultan Ageng Tirtayasa. We are Sultan Ageng Tirtayasa. Kami datang di sini dengan semangat tinggi, baju rapi dan disiplin. PPAK Win Jakarta, we are Sultan Ageng Tirtayasa. We are Batosan 12. Jaya. Sultan Ageng Tirtayasa. Together we rise. Halo semuanya, aku Tiara dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Rafli, saya dari jurusan Teknik Informatika. Gue Cahya dari Prodi Fisika. Halo, saya dari Prodi Fisika, nama saya Jidan Hidayatullah. Kami dari Prodi Biologi. Kenalin, aku Syifa Satya Zara. Halo, aku Rafika. Halo, aku Rodan. Kami dari Teknik Informatika. Nama saya Dedi. Gua Lisa. Gua Fans. Nama saya Tama. Kita dari Kimia. Perkenalkan, nama gue Lutfi. Kami dari Prodi Matematika. Nama saya Dimas. Nama saya Fakih. Kami dari Sistem Informasi. Nama aku Ragu. Nama aku Rizal. aku Besi. Nama aku Wahyu. Nama aku Asfer. Kami dari Prodi Agribisnis. Nama gue Ridwan. Nama gue Fahril. Nama gue Yaser. Nama gua Aulen. Hai, kami dari Teknik Pertambangan. Nama gue Ceka. Dan nama gue Radu. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi terus mempengaruhi beberapa aspek di Indonesia. Salah satunya adalah aspek keuangan. Salah satu bentuk inovasi dalam aspek keuangan adalah pembayaran melalui QRIS. QRIS adalah Quick Response Indonesian Standard, yang dimana QRIS dibuat oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 yang bertepatan dengan HUT RI 74. QRIS adalah salah satu pengembangan teknologi di bidang pembayaran non tunai yang bekerja sama antara BI dengan UMKM di seluruh Indonesia. Lu tahu nggak sih dampak positif sama negatifnya dari penggunaan QRIS? Nah, kalau buat dampak positif dan negatif secara rincinya, gue kurang tahu. Mungkin teman-teman kita sehabis ini akan lebih menjelaskan dengan lebih rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Batasan 12 Sultan Ageng Tirtayasa akan mewawancarai pedagang di sekitar kampus di Jakarta. Mengenai dampak peralihan metode cash ke QRIS. Yuk, ikutin kami. Permisi Bu, selamat sore. Saya Rafika dari mahasiswa UIN, mau tanya-tanya Bu. Ibu dengan nama siapa Bu? Nama saya Ira. Ibu jualan apa nih? Saya jualan dimsum. Ya. Kita langsung aja ya Bu. Jadi pertanyaan pertama, apa saja sih kendala yang Ibu hadapi saat awal penerapan QRIS ini?
awal-awal itu kita banyak minus ya. Justru minus karena kalau QRIS itu beberapa kali juga, nggak saya aja, ada mungkin kita kurang teliti. Jadi suka ada yang sebenarnya belum full bayar atau misalkan kendala internet juga, gitu aja sih. Bagaimana nih respon awal para pelanggan terhadap adanya QRIS ini? Bagus banget karena memang QRIS ini di zaman sekarang penting banget ya, karena semua itu pembayaran sekarang lewat QRIS, lewat ATM. Jadi adanya QRIS ini responnya bagus banget buat semua mahasiswa dan kalangan masyarakat juga. Jadi teknologi terbaru QRIS ini membantu banget ya, Bu? Jadi ada nggak sih kesulitan dalam ibu tuh memahami dan menggunakan fitur QRIS ini? Nggak ada sih, buat saya cukup oke, cukup baik. Jadi karena tadi cukup baik, mungkin ibu berencana terus menggunakan QRIS ya untuk di masa depan. Iya, kalau untuk menggunakan QRIS itu pasti, karena kita kan ngikutin zaman ya, zaman apalagi anak-anak sekarang nggak semua orang megang cash juga. Jadi QRIS ini pasti harus ada, dan yang pedagang semua juga yang tadinya nggak ada pasti ada. Jadi teman-teman, QRIS harus ada. Jadi QRIS tuh membantu dalam meminimalisir kerugian akibat uang palsu nggak sih, Bu? Sebenarnya yang tadi saya bilang pernah beberapa kali, atau kita kurang teliti atau yang belinya kurang teliti. Jadi saat internetnya ternyata belum bisa, malah lagi ada gangguan gitu dari pihak pembelinya juga nggak sadar, ternyata belum masuk gitu. Suka ada yang kayak gitu. Nah, beberapa kali juga, nggak saya aja, beberapa pedagang juga pernah ngalamin. Jadi mungkin QRIS kemarin yang kemarin itu dipakai buat bayar hari ini gitu. Ada beberapa yang seperti itu juga ada gitu. Kecurangan kayak gitu pasti ada. Jadi itu juga ya, Bu, bingung juga. Halo Ibu dengan nama siapa? Ibu Amaro. Bu jualan apa aja nih, Bu? Jualan es teh jumbo, es jeruk, kopi-kopian, pop mie, nasi bakar, dan lain-lain. Oh, banyak ya, Bu ya. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Apa aja kendala yang dihadapi saat awal penerapan QRIS? Pendaftaran maksudnya? Kendala yang dihadapi apa aja? Kalau tulis sih nggak ada kendala sih. Nggak ada kendala. Insya Allah nggak ada kendala. Oke. Selanjutnya, bagaimana respon awal para pelanggan terhadap QRIS? Respon awal para pelanggannya itu gimana? Pada bagus sih, soalnya pada mintanya QRIS. Mintanya pakai QRIS gitu kan, jarang mau minta tunai gitu kan. Berarti mayoritas QRIS. QRIS. Apakah QRIS itu membantu dalam meminimalisir kerugian akibat uang palsu? Iya begitu. Cuman kadang-kadang banyak gini, kalau turis kita kan nggak tahu kalau rame gitu ya. Dia udah, kendalanya apa dia udah masuk apa belum kan mungkin, tapi insya Allah sih mahasiswa sini sih alhamdulillah jujur gitu ya. Jadi saya nggak pernah motoin, nggak pernah apa gitu, maksudnya yang udah oke lah gitu, udah itu aja gitu. Cuman kebanyakan malah yang ibu-ibu, maksudnya ini banyak yang bilang masuk tapi pas kita cek nggak ada masuk gitu. Tapi kalau mahasiswa alhamdulillah sih setelah semua jujur gitu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Dan selanjutnya, apakah QRIS itu membantu dalam meningkatkan efisiensi transaksi? Membantu sekali. Ya, Bu ya. Apakah ada kesulitan dalam memahami dan menggunakan fitur QRIS dalam ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Udah ngerti gitu ya? Iya udah ngerti. Apakah pedagang berencana untuk terus menggunakan QRIS di masa depan? Iya, insya Allah sih mungkin pakai sih ya, harus pakai karena menjaga kita kadang-kadang nggak ada kembalian, udah pakai QRIS gitu kan. Jadi enak ya, Bu ya, pakai QRIS ya sekarang. Oke, Bu, sekian dari saya. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Oh iya Bang, pertama-tama nama Bang siapa? Nama Usep. Nama Usep. Ya. Nah, pada wawancara kali ini saya bertanya tentang peralihan pembayaran cash dengan QRIS. Nah, pertanyaan pertama, apa saja kendala
yang dihadapi saat awal penerapan kris? Kendalanya ya? Ya, mungkin ada yang bilangnya udah bayar atau belum. Ya, kadang-kadang masalah jaringan. Jaringan. Dikiranya sudah masuk tapi belum. Nah, itu aja sih sebetulnya. Kendalanya. Ya. Ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana respon awal para pelanggan terhadap kris? Responnya ada yang ya setuju aja sih. Ada yang setuju, berarti setengah, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya. Ya. Nah, kemudian apakah kris membantu meminimalisir kerugian akibat uang palsu? Iya, betul membantu. Oke. Yang terakhir, kan abang ini udah menerapkan pembayaran QRIS. Apakah kedepannya ingin melanjutkan pembayaran melalui kris atau tidak? Kalau bisa sih dua-duanya. Dua-duanya bisa lah, boleh. Biar yang bisa bayar cash bisa Ya, bayar kris. soalnya pelanggan kan nggak ada yang bayar pakai QRIS, ada yang pakai cash. Iya, ada yang bawa uang cash, ada yang enggak gitu kan. Ya, oke bang. Makasih bang atas waktunya, maaf mengganggu waktu kerjanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Batosai 12. Hari ini kami bakal wawancara metode peralihan pembayaran tunai menjadi QRIS. Gua Ridwan, gua Yaser, gua Fakir. Bertiga akan wawancara pembeli. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita akan wawancara dengan salah satu mahasiswa di UIN juga. Menurut Anda, apakah Anda mengalami kesulitan dalam penggunaan QRIS? Sebenarnya saya pribadi ya, pengalaman saya mungkin untuk kesulitan di QRIS itu mungkin dari sinyalnya ya. Kadang-kadang mungkin sinyalnya suka bermasalah atau QRIS-nya bermasalah, sehingga ujung-ujungnya atau tidak maunya harus menggunakan cash. Apalagi misalnya kita mau belanja tetapi kita tidak mempunyai paket data, kan juga bakalan mempersulit kita. Mungkin itu sih kendala dalam menggunakan QRIS menurut saya. Terima kasih. Mungkin dari video di atas disimpulkan bahwasannya QRIS memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari QRIS yaitu memudahkan konsumen dan pembeli agar tidak melakukan pembayaran secara manual atau pembayaran secara tunai. Dan bahkan di sini kita bisa membeli apapun yang kita mau hanya dengan aplikasi saja. Dampak negatifnya, yang pertama mungkin dari kendala sinyal. Yang kedua, di zaman sekarang banyak sekali pembobolan data. Nah, di situ bisa dibilang dengan tidak aman. Yang ketiga, QRIS juga tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang ketinggalan teknologi, karena pada dasarnya mereka tidak bisa melakukan metode pembayaran tersebut, karena bisa dibilang mereka ketinggalan dari zaman teknologi yang sudah modern. Dari simpulan tersebut, dapat diketahui bahwa QRIS sangat bergantung pada kekuatan sinyal. Bahkan di kota-kota besar, kita bisa saja sulit untuk mendapatkan sinyal, bahkan di dalam mall sekalipun. Hal itu tentu sangat mengganggu saat kita ingin menggunakan pembayaran menggunakan QRIS. Untuk solusinya, bila hal itu terjadi, kita dapat menunggu sebentar atau menggunakan tethering. Atau bisa beralih metode pembayaran menjadi debit atau tunai. Yang kedua, potensi phishing atau pembobolan data. Nah, pembobolan data ini biasanya bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi, keuangan, atau data kredensial pengguna seperti user ID, password, PIN, dan OTP yang terjadi saat penggunaan QRIS. Nah, untuk solusinya, untuk menghindari hal tersebut, pengguna QRIS harus curiga saat melakukan scan QR, malah muncul prompt untuk mendownload file atau diarahkan ke link lain. Karena pembayaran QRIS yang benar adalah saat QR pengguna langsung diarahkan untuk memasukkan harga atau langsung input PIN untuk konfirmasi pembayaran. Nah, yang ketiga, pemahaman QRIS yang tidak merata. Solusinya, mengutip dari website Bank Indonesia,
QRIS dapat menerima pembayaran apapun yang menggunakan QR Code, sehingga kawan Prima bisa memberikan pemahaman ke merchant bahwa mesin tersebut bisa menerima semua QRIS dari M-Banking atau payment system manapun seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Terima kasih.